Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hidayat Herman. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah pendamping seminar nasional bahasa, sastra, dan pembelajarannya dalam jaringan. Makalah saya berjudul Bahasa Indonesia Mahasiswa di Era Digital, Perubahan Bahasa bagi Pengguna WhatsApp. Makalah ini dibimbing oleh Profesor Dr. Haris Effendi Tahar, MPD, dan Dr. Tresyalina, MPD. Pada makalah ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga ada metode, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima penutup. Baiklah, kita masuk saja kepada bagian pertama, yaitu abstrak. Pada makalah ini, abstraknya berbunyi, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk perubahan bahasa mahasiswa, khususnya mahasiswa pasca sarjana pendidikan program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNP angkatan 2020 yang dilihat dari komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pustaka, yaitu membaca percakapan atau dialog tertulis yang terdapat dalam obrolan WhatsApp grup mahasiswa pasca sarjana program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNP angkatan 2020 yang mengandung perubahan bahasa. Komunikasi yang dilakukan oleh mahasiswa didokumentasikan melalui aplikasi screenshot sehingga komunikasi dapat terekam secara visual. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik mengidentifikasi data, mengklarifikasi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah perubahan bahasa mahasiswa, khususnya mahasiswa pasca sarjana program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNP angkatan 2020 di era digital yang dilihat dari komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp. Perubahan bahasa ini meliputi penggunaan jargon dalam bahasa Indonesia, jargon dalam bahasa Inggris, jargon berbentuk singkatan, dan jargon berbentuk akronim. Baiklah, masuk kita kepada bagian kedua. Bagian kedua berisi pendahuluan. Pendahuluan ini ada beberapa subtopik. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa pada hakikatnya adalah sebagai alat untuk menyampaikan informasi, baik lisan maupun tulisan, yang memiliki kemungkinan untuk berubah-ubah pada setiap zamannya. Pasupati tahun 2017 halaman 77 menyebutkan bahwa bahasa layaknya seperti populasi biologi yang selalu berubah-ubah. Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Sukmawati pada tahun 2015 halaman 104 yang menjelaskan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi akan berfungsi dengan sebagaimana mestinya jika tidak terjadi suatu perubahan. Namun pada kenyataannya bahasa selalu mengalami perubahan secara terus-menerus. Selanjutnya, Haryono tahun 2011 halaman 1 juga memaparkan bahwa bahasa secara perlahan bisa berubah dan berkembang dengan cara menyesuaikan perkembangannya sesuai dengan sistem dan pola kehidupan masyarakat penuturnya seperti tingkat pendidikan, sosial budaya, dan tingkat penguasaan iptek. Yang kedua ada perubahan bahasa. Perubahan bahasa disebut juga dengan perubahan kaidah. Kaidah ini berkaitan dengan adanya kaidah baru, adanya kaidah yang menghilang, dan munculnya kaidah yang baru. Menurut Cair dan Agustina tahun 2004 halaman 136. Perubahan bahasa ini terjadi tidak dengan sendirinya, melainkan ada berbagai faktor yang mengakibatkan bahasa itu menjadi berubah. Menurut Pak Sudarmo, ada berbagai macam faktor yang membuat bahasa itu berubah, seperti
perubahan secara internal yang terjadi pada sistem gramatikanya, dan perubahan secara eksternal yang berkenaan dengan datangnya pengaruh dari bahasa lain. Selanjutnya, Sumarsono tahun 2013 halaman 213 menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi bahasa itu berubah seperti migrasi, perkembangan ekonomi, dan sekolah. Namun, hal yang paling mendasar terletak pada kedwibahasaan. Selanjutnya, Wahyuningsih dan Subakti tahun 2018 halaman 54 menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan perubahan bahasa seperti perkembangan iptek, perkembangan sosial budaya, dan adanya perbedaan tingkat pemakai. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perubahan bahasa. Salah satu faktor yang membuat perubahan bahasa itu terjadi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wahyuningsih dan Subakti tahun 2018 halaman 54, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah membawa manusia kepada zaman modern atau era digital. Pada era digital seperti saat sekarang ini sudah memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam seluruh sendi kehidupan manusia. Pengaruh ini terasa mulai dari segi hiburan, informasi, dan pekerjaan. Tanpa disadari, pengaruh digital ini juga sudah merangsek pada tataran komunikasi, khususnya dalam penggunaan bahasa. Dalam menggunakan bahasa pada saat berkomunikasi, terutama berkomunikasi menggunakan media sosial, seringkali terjadi perubahan bahasa. Perubahan bahasa seperti ini seperti penggunaan bahasa asing dan penggunaan akronim seperti OTW, BTW, dan masih banyak lagi singkatan-singkatan lain yang digunakan saat berkomunikasi di media sosial. Selanjutnya, pembelajaran pada musim pandemi. Pada saat musim pandemi seperti saat sekarang ini, pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau dalam jaringan. Hal ini dilakukan untuk menekan angka penularan COVID-19. Syahrul tahun 2020 halaman 9 menyebutkan bahwa pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Pembelajaran jarak jauh ini ditetapkan di seluruh daerah di Indonesia, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 yang tentang implementasi kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Kesehatan fisik dan mental siswa, guru, kepala sekolah, dan semua penghuni sekolah merupakan hal utama yang menjadi pertimbangan untuk menghentikan kegiatan pembelajaran di sekolah. Syahrul 2020 halaman 9. Selanjutnya, pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran dalam jaringan dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik. Setiawan 2020 menyebutkan bahwa pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh guru dan siswa menggunakan media elektronik sebagai perantara dalam berkomunikasi. Salah satu media elektronik yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam jaringan ini adalah aplikasi WhatsApp. WhatsApp merupakan salah satu aplikasi yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sebuah pesan. Dalam pembelajaran dalam jaringan atau daring, aplikasi ini sangat banyak digunakan oleh guru dan siswa. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahrul pada tahun 2020 halaman 4 yang menunjukkan bahwa data pengguna aplikasi WhatsApp dalam proses pembelajaran jarak jauh sebanyak 86,1%. Sama halnya dengan pembelajaran jarak jauh di sekolah, pembelajaran jarak jauh juga dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi dan juga menggunakan aplikasi WhatsApp. Aplikasi ini sangat memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi. Menurut Wardani dan kawan-kawan pada tahun 2019 halaman 44, komunikasi melalui media WhatsApp dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk memudahkan mereka dalam mengakses informasi dan sosialisasi.
Informasi dan sosialisasi yang dilakukan berupa informasi mengenai materi perkuliahan, jadwal perkuliahan, dan lain-lain sebagainya. Dalam penggunaan aplikasi WhatsApp ini, bahasa-bahasa yang digunakan cenderung tidak beraturan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam komunikasi melalui WhatsApp ini sering ditemui penggunaan bahasa-bahasa asing, bahasa daerah, penggunaan singkatan-singkatan dan akronim yang memperlihatkan bahwa perubahan bahasa mengikuti kehidupan penggunanya. Itulah beberapa pokok yang melatar belakangi penulisan makalah ini. Selanjutnya masuk kepada topik metode penelitian yang dalam makalah ini. 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode pustaka. Dan yang ketiga, data pada penelitian ini adalah seluruh teks percakapan atau dialog tertulis yang terdapat dalam obrolan WhatsApp group. Selanjutnya, data diambil secara acak yang mengandung perubahan bahasa antara mahasiswa pasca sarjana pendidikan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FBS UNP angkatan 2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi data, mengklasifikasi data, menyajikan data, dan memberikan kesimpulan. Masuk kepada topik yang berikutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Bentuk dari hasil penelitian ini adalah berupa jargon dalam bahasa Indonesia, jargon dalam bahasa Inggris, jargon berupa bentuk singkatan, dan jargon berbentuk akronim. Data dikumpulkan secara langsung dari percakapan WhatsApp grup mahasiswa pasca sarjana Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNP angkatan 2020. Beberapa hasil temuan penelitian dijelaskan sebagai berikut. Pertama, jargon dalam bahasa Indonesia. Jargon dalam bahasa Indonesia dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Yang pertama ada bengek, dekdekser, japri. Penjelasan dari data tersebut sebagai berikut. Jargon dalam bahasa Indonesia terdapat pada kalimat Assalamualaikum teman-teman, adakah yang lupa absen statistik seperti saya yang bengek ini? Jargon yang digunakan pada kalimat tersebut adalah jargon bengek. Bengek pada kalangan mahasiswa pasca sarjana Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UMP angkatan 2020 digunakan untuk mengungkapkan perasaan terkejut sehingga membuat dada sesak. Yang kedua ada jargon dalam bahasa Inggris. Data yang ditemukan berupa deadline, incorrect, read, guys, dan download. Jargon-jargon tersebut terdapat dalam kalimat iya huriah karena selalu mikir deadline tugas ini. Yang kedua ada pada kalimat incorrect, PS-nya kak. Yang ketiga, teman-teman berdasarkan pemberitahuan Dedi, Ibu Afnita cuma di-read saja, nggak dibalasnya. Jadi bagaimana dengan kelas kita? Yang berikutnya terdapat pada kalimat, ya guys, harapan libur hampir pupus. Yang kelima, setelah di-download dari drive memang ini yang muncul bang. Selanjutnya yang ketiga ada jargon yang berbentuk singkatan. Jargon berbentuk singkatan berupa BTW, OTW, PS. Terdapat dalam kalimat BTW siapa yang sudah pegel punggungnya. Yang kedua, udah OTW. Yang ketiga, incorrect PS-nya kak. Dan yang terakhir ada jargon dalam berbentuk akronim. Jargon dalam berbentuk akronim yang ditemukan 1. T-tiba, yang kedua matkul, dan yang ketiga manteman. Pada bagian penutup ini isinya secara keseluruhan bentuk perubahan bahasa yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebanyak 59 kata. Data tersebut terdiri dari 10 jargon dalam bahasa Indonesia, 24 jargon dalam bahasa Inggris, dan 12 jargon yang pemendekan kata, dan 13 jargon akronim. Pada akhirnya dari hasil penelitian ini penulis berharap membuka peluang bagi pembaca selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang bentuk-bentuk perubahan bahasa yang ada pada obrolan atau komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian tentang jargon-jargon dalam komunikasi yang membuat bahasa itu berubah dengan menggunakan pendekatan dari berbagai bidang sosiolinguistik.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, peneliti, dan para pengkaji perubahan bahasa berikutnya. Demikianlah video presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan dalam pengucapan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.